kopi Cilacap ada tantangannya di dalam menjualnya. Tantangan apa aja yang harus ditempuh Mas Agung selama ini? Tantangan terbesar penjualan adalah di mana ada Jumpa lagi sob bersama dengan Bang Jabran, aktivis brand Indonesia. Saat ini kita jumpa lagi di babak ketujuh dari Jelajah Brand Cilacap. Dan malam ini kita kedatangan narasumber yang mengedepankan sumber daya lokalitas yang ada di desa-desa di Cilacap. Siapa dia dan apa aja yang sudah dia lakukan selama 3 tahun ini? Mari kita kenali sob. Halo Mas. Halo, Yes. selamat malam. Malam ya. Panggilannya Mas atau Kak? Mas aja Atau dulu. AA? Jangan. Oh, jangan, Mas aja Ada ya? Kesundaan. Oke. Mas Nur Mas. atau Mas Agung? Mas Agung. Mas Agung. Oke, kita panggil Mas Agung. Mas Agung, kenalan dong. Oke. Kita Oke. semua ya. Nama saya Agung. Saya founder atau pemilik dari Overclock Cafe di Cilacap. Saat ini masih menggeluti di dunia bisnis kopi, terutama kopi lokal di Cilacap. Oke, jadi Mas Agung ini founder dari Overclock Coffee. Ngomong-ngomong, Overclock Coffee itu dari tahun berapa? Kalau Overclock Coffee itu dari 2016. 2016. Betul. Yes. 2016. Boleh dong cerita sedikit mengawalinya, pasti ada dukanya, ada perjuangannya. Buat kita semua melek nih bahwasanya tidak ada yang instan dalam membangun sebuah brand. Katanya Bang Arto Biantoro, itu saya ingat banget. Oke, dari 2016 sebelumnya kami memang konsennya bukan di kopi, kami memang lebih di kebab buah. Terus kemudian di 2016 kita lebih konsen lagi ke dunia kopi. Cuman awal ini kita masih global, maksudnya masih belum ngambil dari satu daerah, jadi masih banyak Semua daerah. Kalau bisa hampir Nusantara kita Nusantara, ambil. ada gitu. Aceh, Gayo. Iya, sampai Papua, Wamena Papua kita diambil ambil. ya? Betul. Oke. Gitu. Terus sampai istilahnya itu kapan bisa memilih, kapan bisa menentukan untuk mengambil kopi lokal Cilacap? Ada apa itu? Why-nya apa ini? Kenapa nih? Oke, awalnya sebenarnya tahun 2019 Mas Romi. 2019. Jangan Mas ya, panggilnya Bang Jabran. Wes, Oke. Oke, dari awal itu dari 2019 Bang. Iya. Jadi 2019 itu kita terkumpul di sebuah komunitas kopi lah. Awalnya Stop, kayaknya kita ketemu waktu itu ya. ya betul. 2019 2019 itu waktu ketemu. itu acara Festacap ya. Ya, acara Di Festacap. situ aku excited banget emang. Karena ini ternyata Cilacap punya kopi ya, dan ada petaninya waktu itu ya. Ya, Dan kalau nggak salah waktu itu ada ini ya, istilahnya itu kalau yang dilombain itu ada festivalnya. festivalnya. Betul, ada festival kopi. Oke. Gitu. Awal yang pertama ditemukan itu di daerahnya di Curug Mandala. Curug Mandala. Betul, awalnya itu kita proses untuk Desa itu ya. desa. Curug Mandala itu yang ada air terjunnya. Itu Bahasanya Sunda atau ngapa gitu? kalau Curug Mandala itu kan masih di daerah Curug Legi ya, jadinya Yes. masih ngapak ya? ngapak. Masih Ya, ngapak. Ini bisa-bisa ketemu belahan desa yang lain udah bahasanya udah Sunda nih kalau Cilacap. betul. Jadi awal sekali itu memang di Mandala itu Mas. Yes. Sorry Bang. Ya, ya. Oke, jadi dari 2019 setelah 2019 kita mulai, kemudian pertama kita ke sana, itu kopi yang pertama ditemukan itu Liberica, terus Itu masih liar, istilahnya petani itu masih menggunakan ilmu yang dia miliki saat itu Betul. pengolahannya. jadi masih memang 2019 itu masih belum terawat, belum benar-benar terlihat bagaimana prosesnya gitu. Terus kemudian di 2019 akhir itu kita mulai ditawarin sama Dinas Pangan dan Perkebunan. Pertama desa pertama yang dikelola itu daerah Dayuluhur gitu. Jadi di Dayuluhur ada banyak dari atas sampai bawah itu Kopi semua. Di 2019 akhir itu kita project untuk Itu awal mulanya. Nah, ngawalinnya gimana tuh? Istilahnya pastinya nggak mudah kan?
petani itu kan pasti sudah punya soalnya, bukan soalnya ya, chemistry-nya terhadap yang dia kebunnya dia. Dan kalian adalah tiba-tiba datang, nah itu gimana tuh cara Awal- untuk bisa clear dengan petaninya, bisa menjalin hubungan yang saling membutuhkan itu gimana? Jadi awalnya di kopi itu kita datang satu komunitas ke sana, perwakilan sih sekitar 5-6 orang, terus dengan dinas UMKM juga ke sana. Kita proses pertama adalah proses untuk pembentukan kelompok taninya dulu. Oke, jadi memang harus didampingi ya tadi. Jadi Betul. tidak hanya komunitasnya aja, tapi didampingin oleh dinas juga. Betul. UMKM ya pasti. Ya, UMKM sama dinas pangan dan perkebunan. Kita ke sana, kita silaturahmi, kita bentuk kelompok tani kecil. Jadi walaupun di sana sudah ada kelompok tani, kita tetap jadi nggak semua orang bisa dan semua orang mau untuk belajar, mau mengelola untuk kopi. Iya. Betul. Jadi karena memang prosesnya juga dari nol kita tanam sampai panen itu kurang lebih 3 sampai 5 tahun, Mas. Gitu. Jadinya memang cukup lama. Wow. 3 sampai 5 tahun ya. Sedangkan biasanya petani itu kan butuh yang cepat-cepat. Iyalah pastinya. Betul. Butuh dapurnya ngebul. Nah itu makanya memang awal agak susah. Betul. Tapi alhamdulillah 2020 awal kita sudah mulai bisa terbentuk. Oke. Nah otomatis dari 2019 2020 1 tahun berjalan sampai dengan sekarang 2021 udah hampir 3 tahun ya prosesnya. Ya, betul 3 tahun. Itu bisa jadi sekarang udah berapa desa yang dikembangkan? Kalau desa terakhir yang kita bina itu ada satu lagi di daerah Wanareja. Wanareja. Betul. Wanareja itu dari 2020 pertengahan. Jadi setelah daya luhur sudah baik, daya luhur sudah mulai bisa beradaptasi sendiri, sudah mulai bisa jualan sendiri, kita lepas. Oke. Terus kemudian kita pindah ke geser ke desa sebelahnya. Oke. Di Wanareja. Keren loh. Gitu. Karena ini bukan hal yang bicara soal uang semata nih. Ini soal pemberdayaan, soal keberdampakan buat masyarakat petani kopi yang ada di Cilacap. Benar ya Mas? Betul. Jadi ya sob ya, untuk berdampingan dengan petani kopi lokal yang ada di Cilacap itu bukan perkara mudah ya oleh Mas Agung dan teman-temannya. Dan nggak bisa kalau cuma dilandasi uang semata, karena nggak instan gitu kan, memakan waktu. Dan petani pun juga prinsipnya, apalagi petani kan, dia membutuhkan uang, membutuhkan ekonomi juga kan. Nah ini PR besar buat Mas Agung dan teman-temannya. Kita mau tahu nih Mas Agung, gimana untuk membuat para petani itu dengan hal tersebut itu bisa nyaman, bisa tetap berjuang, itu apa saja yang melandasi itu Mas? Jadi kalau awal itu memang banyak petani yang ikut gabung. Rame ya? Dari awalnya itu memang rame 30 sampai 50 orang. Berlimpah nih petaninya. Berlimpah petaninya awal-awalnya. Terus begitu kita jelaskan, memang proses yang kita miliki itu memang masih jauh dari kata standar. Oke. Jadi dibandingkan dengan kabupaten tetangga atau kabupaten-kabupaten lain, Cilacap memang masih tertinggal awalnya. Kita coba pendekatan dari 30 di Wanareja saja. Itu hanya 3 petani yang sampai saat ini 10%-nya nih mau untuk mengikuti proses yang kita ajarkan. Gitu. Jadi sebenarnya dari segi ekonomis mereka sebenarnya diuntungkan, Mas. Oke, sebenarnya ya? Sebenarnya diuntungkan karena gini, kalau mereka biasa panen 1 kali dalam 1 tahun, dengan mengikuti arahan dari kita, ya, itu ya. 1 tahun itu bisa lebih dari 1 kali panen. Hebat loh. Betul. Jadi justru tapi mereka itu masih ribet gitu prosesnya, karena harus yang pertama kan kita harus dari panen aja harus milih biji yang benar-benar matang. Betul. Yang kedua setelah proses ini harus penjemuran, terus habis itu proses pengelupasan kulit, terus habis itu sampai jadi green bean, itu memang proses yang cukup panjang gitu. Cuman kita bisa hanya menjanjikan satu, ketika nilai kopinya ini akan tinggi, akan sebanding dengan kualitas yang kita dapat. Iya, pastinya kan. Gitu. Ibaratnya kan apa yang dilakukan teman-teman Mas Agung dan teman-teman ini kan pendampingan yang benar,
pengelolaan sebuah biji kopi. Betul. Sedangkan yang sebelumnya dilakukan oleh para petani itu kan asal kan? Betul, asal. Masih banyak yang asal. Maksudnya mereka mau merah, kuning, hijau itu Ambil diambil sikat semua. Jadi ya sudah, satu kali panen itu sudah, padahal bobot masa satu butir kopi antara yang mentah dengan yang matang saya itu sudah berbeda. Jadinya mereka berpikir hanya sekedar komoditi aja. Betul. Dan itu Pak, murah-murahan lah itu Nah, banding-bandingan harga dong. Betul. Nah, sedangkan yang dilakukan oleh Mas Agung dan teman-teman ini kan membuat sebuah biji kopi ini memiliki value, memiliki Betul. nilai, kualitas Betul. terutama kan. Apalagi mengangkat komunal dari daerah Cilacap, kopi Cilacap. Iya kan? Belum pernah cicipin dulu. Iya, mampir dulu di kopi kita bisa nikmatin. Betul. Nah, Mas Agung, aku ingat banget nih. Mana ya? Ini setiap hal yang punya rasa selalu punya nyawa. Filsafat kopi itu pas banget kan. Jadi kalau setiap hal yang punya rasa selalu punya nyawa. Betul. Satu biji kopi itu gimana sih kalau menurut Mas Agung lihatnya? Jadi satu biji kopi itu bisa berarti sekali ya. Mulai dari manisnya, asamnya, pahitnya, itu semua ada dalam satu biji kopi. Tergantung bagaimana kita bisa membuat biji kopi ini menjadi mau ke arah manis, mau ke arah asam, atau mau ke arah pahit. Nah, bener kan? Jadi bener banget ya. Jadi rasa yang memiliki sebuah nyawa itu nilainya bener-bener ada di biji kopi. Dan petani itu harus aware, ya enggak? Untuk membuat aware itu effortnya harus kuat, ya enggak? Gitu. Nah, saya juga dari sini mengajak buat teman-teman anak muda terutama. Ayo semuanya ayo. Banyak nih petani-petani kita yang sudah jujur, untuk di desa Cilacap saja itu banyak yang sudah sepuh sekali, ya. Jadi usia berapa sepuh-sepuhnya? Hampir mungkin ya 50-an lebih ya. Okay. 50-an lebih, dan mereka rata-rata memang berkebun itu sudah dari muda gitu. Jadi untuk ini butuh regenerasi Mas. Iya. Jadi memang harus ada anak-anak muda yang terlibat langsung di pertanian. Yes, yang turut mencintai di industri sektor pertanian. Betul. Terutama biji kopi Cilacap. Betul. Yes. Nah, ngomongin biji kopi Cilacap, apa yang sudah dijalankan oleh Mas Agung sama teman-teman ya, itu bagaimana untuk menjualnya? Oke. Kalau untuk penjualan kita masih via marketplace masih, terus kemudian dari kedinasan juga masih, terus kemudian kita jual ke reseller yang lain. Mungkin ada yang minta dengan no label dan lain-lain, kita juga tetap biasanya kita kasih gitu. Dan mereka tetap kita ajak untuk ke kebun sampai mereka tahu prosesnya, benar-benar mencintai prosesnya, kita baru untuk adakan kerjasama. Yes. Gitu. Jadi lebih ditekankan ke B2B ya, bisnis to bisnis ya. Betul. Jadi berhubungan langsung dengan kedai kopi maupun kopi shop yang memang membutuhkan cita rasa dari kopi Cilacap ini ya. Betul. Di menunya mereka. Betul. Dan mereka juga harus ngetahui nih gimana sih kebunnya, prosesnya ya, dan apa aja cerita di balik itu ya. Betul. Jadi sebuah proses yang panjang sampai kopi Cilacap bisa dinikmati seenak sekarang. Amin. Gitu. Keren banget. Nah, pastinya dalam mengembangkan kopi Cilacap ada tantangannya di dalam menjualnya. Tantangan apa aja yang harus ditempuh Mas Agung selama ini? Tantangan terbesar penjualan adalah di mana ada tengkulak. Itu mafianya ya. Itu mafianya. Aduh, jahat itu ya. Jadi memang kadang ya namanya ekonomi, semua petani pasti akan merasakan. Kadang mereka sudah ada yang sudah tersandung dengan mereka, ya sudah akhirnya dengan kualitas biji kopi yang seadanya mereka akhirnya ketergantungan, dan mereka ya sudah mau dijual berapapun ya sudah mereka mau nggak mau gitu Bang. Oke. Nah itu dia ya. Jadi tantangannya itu ada sosok tengkulak gitu ya. Iya betul. Ya, belum bisa sampai saat ini belum bisa apa, kita juga belum bisa menjembatani ya, karena memang kami juga masih keterbatasan untuk dana untuk membeli mereka langsung, rasanya kayak kami belum sanggup gitu. Nah, paling tidak ada dinas-dinas terkait yang memang bisa menjembatani itu. Ya, bisa mensupport itu ya. Betul. Bisa mendukung juga. Betul. Ya kan?
gimana sih Mas Agung ke depan itu Mas Agung dan para petani ini akan membawa biji kopi Cilacap kemana dan akan seperti apa? Impian juga boleh maupun realisasi juga boleh, kita aminkan bareng-bareng. Oke, realisasi yang jelas itu adalah petani kopi Cilacap bisa lebih sejahtera dari sebelumnya. Oke. Intinya itu. Terus kemudian kalau toh memang mau harus diekspor, kenapa tidak di dalam negeri dulu gitu. Soalnya kenapa kita harus mengejar ekspor itu jumlahnya harus banyak tapi harganya sedikit. Ya. Lebih baik kita jual di dalam negeri dengan value yang otomatis harganya akan lebih tinggi, akan lebih dihargai. Betul. Lokalitas yang dihargai berdasarkan value ketimbang ketika kita jual keluar jual komoditas. Betul. Yes, itu ya. Gitu. Kalau kita itu aja. Ya, kita wajib support ya sob dan buat sobat semua yang saat ini pengen juga tergerak untuk menjadi petani muda, gabung bersama Mas Agung. Sama-sama memperjuangkan kopi Cilacap. Mas Agung, kita butuh closing statement-nya karena kita sudah masuk di menit terakhir. Oke. Jadi kalau teman-teman, terutama teman-teman anak muda nih, kalau mau cinta kopi jangan cuma cinta nongkrongnya aja, tapi cinta kebunnya. Nikmatinya aja ya. Iya, betul. Tapi cintai juga kebunnya. Gitu. Oke, jadi cintai juga kebunnya. Karena apa slogannya? Karena sejahterakan petani kopi dan sejahterakan tradisi ngopi. Asik. Asik banget. Gitu. Makasih Mas Agung. Ini Sama-sama. sharingnya keren banget, inspiratif banget karena berdasarkan yang sudah dijalani dan dilalui penuh perjuangan ini pastinya kan. Iya. Dan kita semua mensupport dan ikut mendoakan ya Betul. ke depan petani lokal kopi Cilacap lebih sejahtera, sukses dan kopi Cilacap bisa dinikmati seluruh Nusantara. Amin. Amin ya. Oke, buat sobat semua jangan lupa dukung kami dengan like dan share seluas-luasnya. Jika ada pertanyaan bisa nanya di kolom komentar, nanti Bang Jabran maupun Mas Agung bisa bantu jawab. Dan tekan tombol lonceng, subscribe sekarang juga buat yang belum. Kayak Jelajah Brand Cilacap, satu inspirasi Bergerak bersama. brand lokal bisa merdeka.